Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat user interface dari e-learning platform seperti ini. Oke, jadi user interface ini didesain oleh Napasuk. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada headernya, lalu ada menu-menu, 3 buah menu, ada all in progress completed. Lalu ada daftar khusus yang sedang kita ikuti di sini. Ada machine learning, Python, Android, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya terdapat juga sebuah menu untuk browse my course, lalu untuk search dan untuk pergi ke profile. Oke, kemudian ada juga satu lagi user interface explore. Jadi mirip seperti ini, tapi bedanya itu kita bisa mencari kursus-kursus yang ada di platform ini. Oke, di sini ada design thinking, data science, lalu ada programming. Oke, bagaimana sih caranya membuat ini? Kita langsung saja. Pertama-tama kita akan buat dulu projectnya ya, menggunakan command prompt. Jadi saya ingin membuat projectnya pakai npx React Native init. Kemudian nama projectnya itu adalah e-learning platform. Oke, kita tunggu sebentar sampai projectnya selesai diinisialisasi ya. Tapi sebelum itu kita juga akan download ini, fotonya ini. Saya ingin download ya, saya dapat dari Pinterest ini. Oke, sudah ya, lalu buka Photoshop. Lalu kita akan buka Photoshop. Oke, lalu buka filenya ini. Oke, sip, sudah terbuka. Coba kita cek, belum ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita punya directory terlebih dahulu ke e-learning platform. Oke, lalu di sini kita akan buka dulu projectnya pakai kode titik ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja yang dibutuhkan di sini. Jadi saya ingin menggunakan icon di sini. Jadi icon ini kita akan dapatkan dari library React Native Vector Icon. Kemudian ada juga di sini icon-iconnya juga sama. Kemudian di sini juga ada list ya. Jadi listnya ini saya ingin menggunakan React Native Super Grid. Oke, kita langsung saja React Native Super Grid. Kita akan menginstal ini. Oke, ini tinggal di copy aja. Lalu ketikkan yarn add, pastikan nama library-nya di sini. Setelah itu kita juga akan menginstal namanya React Native Vector Icons. Yang ini. Lalu kita juga sama bisa copy saja nama library-nya. Sebentar, yang ini. Lalu yarn add, pastikan di sini. Kita juga akan menambahkan line ini di Android app bullet Gradle. Kalau nggak kayak gitu nanti dia nggak bakalan muncul ikonnya. Jadi Android app bullet Gradle, pastikan di bawah sini. Oke, yang paling bawah ya. Sip, ini sudah. Kita langsung saja jalankan projectnya dengan cara yarn Android. Ini di oke ya. Oke, sip, projectnya sudah berjalan. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya, kemudian close ini. Lalu pergi ke app.js. Ini. Lalu kita akan hapus semua line-nya ini dengan cara Ctrl A, lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React dan komponen. Lalu kita akan import juga view, kemudian text, status bar dari React Native. Ya, tidak lupa juga kita akan menggunakan button, jadi kita bisa pakai touchable opacity. Nah, setelah ini saya ingin membuat sebuah kelas komponen, jadi pakai ini. Lalu masukkan view seperti itu. Oke, sip. Sudah putih semua ya. Sekarang kita akan menyesuaikan warnanya seperti ini. Jadi ini warnanya kita
Kita akan pick dulu ya dari sini. Kita pick dulu. Oke, kemudian copy ini. Lalu buka Visual Studio Code. Kita akan style di sini, flex one. Lalu background color warnanya ini. Oke, sudah ya. Lalu di sini kita juga akan mewarnai status bar yang ada di atas ini dengan warna yang sama. Jadi status bar seperti itu, lalu background color yang sama, dan bar stylenya, warna ikonnya kita ingin warna putih. Jadi kita bisa masukin di sini light content. Oke, seperti itu. Udah semuanya ya berwarna. Nah, sekarang kita akan membuat teksnya ini. Jadi ada my course dengan warna putih dan huruf tebal. Jadi kita bisa tambahin sini teks gitu. My course. Lalu kita akan styling menjadi warna putih. Jadi style color kita akan menggunakan warna putih. Dan juga font size-nya 28 misal. Lalu font weight-nya font weight bold. Oke. Nah, setelah ini saya ingin menambahkan margin di sini ya. Jadi di sini ada marginnya. Kita bisa tambahin di sini. Kita masukin ke dalam view saja. View style margin 20 seperti itu. Lalu masukkan ini. Oke, ini udah ada marginnya. Lalu di sini ada menunya. Jadi ada all in progress lalu completed. Jadi kita bisa buat dulu ya. Tulisannya aja dulu. All my course completed. Oke. Nah, gimana caranya biar dia di kanan gitu dia. Ini kan dari atas ke bawah kita buat komponennya. Biar dia dari kiri ke kanan, caranya itu adalah menggunakan view di sini. View, lalu kita style, text direction, row. Lalu setelah itu masukkan semua komponen yang ingin dirubah menjadi seperti ini urutannya. Nah, setelah itu kita akan lihat juga. Jadi ini buttonnya itu ketika dia aktif, dia akan menggunakan tempat yang atau berwarna putih ini. Oke, kita akan buat itu dulu. Jadi kita akan buat ini menjadi button dulu pakai touchable opacity. Lalu masukkan all-nya ini ke dalam sini. Lalu kita akan duplikat ini pakai Ctrl Shift D seperti itu. Lalu kita akan pindahkannya juga ke sini. Dan pindahkan yang ini juga ke sini. Oke, ini udah bisa diklik ya atau di tab. Setelah itu kita akan menambahkan padding di sini ya. Jadi padding itu adalah ukuran dari kontainer yang ada di sini. Misalkan saja padding horizontalnya 20. Oke, biar lebih jelas saya ingin mewarnainya ya, kayak background color putih itu. Oke, kayak gitu. Misalkan saja padding horizontalnya 30, maka dia akan lebih lebar dari sini ke sini, 30, sini ke sini 30. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama dengan my course. Jadi kita akan copy dulu ini ya. Oke, seperti itu. Lalu yang ini juga. Nah, di sini kita juga akan menambahkan margin ya sedikit. Jadi kita bisa nambahin margin right 10 misal seperti itu. Ini pindahin dulu dikit ya kanan. Ini juga sama margin right-nya. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat border radiusnya. Jadi border radius itu adalah cekungan yang ada di sini ya. Caranya itu adalah pakai border radius 50. Kita akan samakan semuanya. 50 ini 50. Oke, setelah itu kita akan menambahkan padding vertikal. Jadi ini kan tadi padding horizontal 30. Jadi ke atas ini kita juga akan menambahkan sedikit jaraknya. Jadi padding vertikal
10 misal. Oke, coba kita bandingkan. Lebih besar ya 8 kira-kira. Nah, setelah itu kita akan copy juga ke sini. Sama. Oke, seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahin sedikit margin ya. Jadi mungkin sekitar 10-an. Sini kita bisa tambahin margin top 10. Oke, ini sudah bisa terlihat. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa ini tulisan di dalamnya ini tidak berwarna hitam, tetapi warnanya mirip seperti ini. Jadi kita bisa pick dulu colornya pakai Photoshop. Jadi kita pick dulu ya. Lalu copy. Setelah itu pastekan di sini di awalnya nih. Pakai style, color, kemudian itu warnanya. Oke, kita sudah selesai mewarnainya. Lalu kita akan membuat ini juga menjadi aktif ya. Jadi in progress-nya ini. Jadi kita bisa di sini tekan dulu jadi in progress. Oke. Ini jadi warnanya itu sesuai dengan warna background-nya. Oke, gimana sih caranya buat style itu kalau misalkan dia aktif akan berwarna seperti ini, kalau misalkan inaktif akan berwarna seperti ini. Nah, pertama-tama kita bisa menggunakan dua cara. Jadi kita bisa menyimpan stylenya ini ke dalam state yang ada di sini, atau kita menggunakan namanya style sheet dari React Native. Jadi kita cari dulu style sheet ini, yang ini dari dokumentasinya langsung. Oke, lalu ini kita import terlebih dahulu. Cari sini ya. Setelah itu kita akan bisa gunakan langsung seperti ini caranya. Di sini bawah sini ya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan buat sebuah style baru. Namanya saja misalkan saja button aktif. Button atau header button aktif. Bisa seperti itu. Lalu kita bisa memasukkan style yang ada di sini. Kita copy aja. Bawa ke sini ya. Oke. Nah, style ini bisa kita ganti jadi seperti ini. Caranya itu adalah menghapus satu kurung kurawal sini. Karena kita tidak membuat objek baru, tapi kita menggunakan objek yang ada di style. Jadi kita bisa panggil style seperti ini. Lalu pakai header button aktif. Oke, ini sama saja dia, nggak ada perubahan. Hal seperti itu. Oke, kita rubah dulu semuanya ya. Oke, seperti ini. Oops, sorry, salah. Yang ini. Oke, ini kelebihan. Lalu simpan. Ini kelebihan juga, simpan. Sip, sekarang kita akan membuat style yang untuk kalau misalkan inaktif. Jadi kita copy saja ini dulu. Button inaktif. Kalau non-aktif bisa juga. Not up. Sama seperti itu. Lalu kita bisa ubah background color-nya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kita pick aja lagi ini. Kita copy. Lalu pas tekan di sini, simpan. Nah, setelah itu kita akan copy ini ke dalam sini misal. Kita coba lihat dulu stylenya seperti apa ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita juga akan merubah warna fontnya ini ya, agar sesuai dengan yang ada di sini. Oke, yang ini kita copy dulu. Kita bisa buat sebuah style juga sini. Button, header button, text, lalu aktif dan inaktif. Header button, text not aktif, misal. Lalu kita bisa masukkan di sini color gitu,
Lalu kita isikan warnanya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan copy juga ini ya, colornya ini ke dalam yang bagian aktif. Oke, seperti itu. Lalu simpan. Oke, kita akan masukkan ini yang teks aktif ke dalam teks aktif dan inaktif ke inaktif. Oke, jadi kita panggil styles dot itu. Kita juga panggil styles ini seperti itu. Dan juga di sini sama in not aktif. Kita panggil style juga. Oke. Nah, gimana sih caranya biar diklik itu ini berubah-berubah? Caranya itu adalah kita membuat sebuah state terlebih dahulu. Jadi state ini menggambarkan menu apa yang sedang aktif. Jadi misalkan saja saya buat state-nya, nama menunya misalkan aktif menu tuh. Misalkan saja all. Secara defaultnya tuh ini kan di in progress ya. Coba kita lihat lagi ya, in progress seperti in progress tuh. Oke, kita bisa buat sebuah kondisi di sini. Jadi misalkan saja kalau aktif menunya itu di in progress, maka dia akan membuat ini saja berwarna putih dan keduanya ini berwarna seperti ini. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi kita bisa tambahin di sini. Jadi bisa seperti ini. Is.state.active menu sama dengan apa ini all misal seperti itu. Kalau semuanya all, jadi kita akan memberikan ini aktif, return-nya ini aktif. Ini tanda tanya kayak gitu. Kalau misalkan ini aktif menunya itu adalah all, maka kita akan buat menunya ini berwarna putih seperti ini. Kalau tidak, kita akan membuat seperti ini. Jadi warna sesuai dengan background color-nya. Oke, kita simpan dulu ya. Lalu ini juga sama yang di bawahnya ini, tinggal di copy aja yang ini. Kemudian style ini kita bisa pastekan di sini sama ya. Kita ganti jadi in progress dan completed. Oke. Nah, bagaimana sih caranya biar dia berubah-berubah? Oh ya, sebelum itu kita juga belum masukin kondisi ke dalam teksnya. Jadi kita sama ya. Ini bisa di copy. Lalu seperti itu. Nah, di sini kan double gitu ya. Ini bisa kita hapus dulu. Ini hapus, ini hapus. Masukkan ini ke aktifnya. Oke, stylenya tutup juga. Teks aktif, not aktif. Oke. Lalu kita bisa duplikat ini juga ke dalam yang all. Jadi ini kita bisa ganti seperti ini. Ini ganti menjadi all. Ini juga bisa ganti menjadi seperti ini. Oke, jadi ini pakai completed. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat mekanismenya. Jadi kita bisa tambahin on press di sini ya. Jadi on press kayak gini. This.setState. Lalu kita akan cari apa yang tadi active menu. Active menunya adalah all. Kalau misalkan dia tap atau klik di all ya ini, maka kita akan mengaktifkan menu all. Kalau misalkan yang ini kita bisa ganti menjadi in progress. Dan juga ini menjadi complete. Oke, coba kita tes dulu ya. Oke, all udah pindah, in progress sudah pindah, complete udah pindah. Jadi kita udah bisa lihat hasilnya. Oke, itu sudah. Kita lagi minimize dulu. Lalu di sini ada sebuah card gitu. Kita buat dulu ini kontainernya. Jadi kita bisa seperti ini dulu ya. Di sini.
Kita buat view, lalu style, flex one, background colornya kita sesuaikan dengan apa yang ada di putih ini. Coba kita pick dulu. Oke, kita copy lalu pastekan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan border radius di sini ya. Jadi kita bisa udah nggak seperti ini border radius, tekan 20. Nah, jadi ini kan di kanan dan di kiri. Lalu ini dan ini border radiusnya. Caranya biar di kanan saja, caranya kita akan ganti border radius menjadi border top right radius. Oke. Ini diisikan menjadi misalkan saja 50 gitu. Kita cek lagi, oke udah mendekati, mungkin itu 30 atau 40 ya. Oke, 30. 40. Oke, saya rasa cukup. Lalu di sini ada daftar kursus yang tersedia. Nah, saya ingin menggunakan React Super Grid-nya sekarang. Jadi kita akan copy terlebih dahulu sebentar. Oke, kita import terlebih dahulu React Super Grid-nya dari atas. Setelah itu kita akan copy ini, React Grid-nya ini ke bawah sini, ke view-nya ini. Supaya dia di warna putihnya ini dia bisa tampil. Kita bisa style juga pakai flex one. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah state di sini, berisikan kart apa saja yang berisi di sini. Jadi ada kategorinya, kemudian ada nama kursusnya, lalu ada university-nya di sini dan ada progress bar-nya. Oke, kita buat dulu di sini. Jadi karena ini banyak ada, jadi kita buatnya itu adalah sebuah array. Misalkan saja course list gitu ya. Jadi yang pertama itu saya ada matching learning. Jadi kita namain nama kursusnya itu course name gitu misal. Nama propertinya. Course name-nya matching learning. Kemudian kategorinya programming. Kemudian ada university-nya. Misalkan Stanford University. Oke, lalu ada background color-nya di sini. Kita juga jangan lupa ya, background color kayak gitu. Kita pick dulu birunya ini. Oke, kita pastekan di sini. Oke, seperti itu. Lalu apalagi ada? Oh ya, ada ikonnya. Kita bisa buat icon sini, misalkan saja ikonnya itu machine learning. Kita bisa cari dulu ya di Ponowism. Jadi kita pergi lagi ke library React Vector ikonnya. Lalu di atas sini kita bisa klik link ini. Lalu pergi ke icon. Belum muncul ya, tunggu sebentar. Jadi pergi ke icon sini. Jangan lupa dicentang yang free ini. Lalu kita bisa cari icon yang ingin kita gunakan di sini. Misalkan saja saya ingin menggunakan machine gitu. Jadi machine kita ada beberapa ya, ada HDD ini atau learning. Oke, machine learning nggak ada di versi free-nya ya sepertinya. Kita akan menggunakan icon lain, misalkan saja kita akan gunakan icon laptop misal. Atau artificial nggak ada. Oke, kita pakai laptop aja, pakai contoh aja. Lalu bisa kita lihat lagi, apalagi ada. Oh ya, ada progresnya. Kita bisa specify progresnya sini berapa. Kita bisa pakai progress kayak gitu. Misalkan saja saya ingin progres saya adalah 80%. Bisa. Jangan lupa di berapa gitu, sorry, 80%. Oke. Lalu kita tinggal duplikat aja kalau mau buat 3. Misalkan aja ini machine learning, ini programming gitu misal. Java programming misal.
Lalu ini kita ganti menjadi apa ya tadi? Android, gitu misal. Programming. Oke, datanya udah ada. Kita akan tampilkan dulu di sini ya. Jadi kita copy dulu ini course-nya. Lalu di bagian sini, di bagian datanya sini, kita masukkan this.state.courseList. Lalu item yang ditampilkan, saya ingin menampilkan item.courseName. Oke, kita udah dapat 3. Sekarang saya ingin styling terlebih dahulu ya. Jadi kita enter ini dulu, ini enter juga. Kita buat sebuah touchable opacity, karena itu bisa diklik pastinya ya. Oke, ini udah bisa diklik, klik. Kita tampilin semuanya dulu, ada labelnya. Jadi kita Ctrl Shift D pakai duplikat item kategori. Ctrl Shift D, lalu ada apa namanya? Kita kategori, ada university-nya. Oke, Ctrl Shift D, ada ikonnya. Jadi ikonnya itu caranya pakai adalah kita pergi ke reaktif vector icon lagi. Lalu di sini ada cara pakainya, sebentar ya. Kayak yang ini. Kita copy dulu ini ya. Di sini jangan lupa ini ganti menjadi item.icon. Jadi name icon yang kita akan gunakan berdasarkan item.icon. Item.icon ini. Lalu kita jangan lupa juga import ya, import komponennya di sini. Seperti itu. Oke, kita udah ada 3 buah sini. Ini ada kategorinya, lalu ada nama kursusnya dan universitasnya. Universitasnya kok ada 2 ya? Oh ya, saya duplikatnya lebih. Oke, dan ada progresnya. Untuk progresnya itu sebentar kita akan buat. Sekarang kita akan buat dulu pakai style ya. Lalu background color kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Background colornya itu adalah 60AFF0. Oke, udah seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat ini menjadi full gitu. Caranya itu bisa kita ganti sini item dimensinya, misalkan jadi buat semua 10 gitu. Nah, seperti itu. Lalu kita akan tambahkan border radius ini ya, karena ini overlap gitu. Nah, kita bisa tambahin di sini border top right radius. Ups, nggak kelihatan ya. Top right radius misalkan saja 10 gitu. Coba kita cek lagi. Ini sepertinya sama deh kayak yang di atas 40. Oke, terlalu keras. 20 kali. Oke. Setelah itu kita juga tambahin border radius di sini. Jadi border bottom left radius. Jadi border bottom left radius 20. Oke, udah ada itu. Lalu di sini nggak ada border radius, mungkin sekitar 3 ya. Coba kita border top left radius, kita specify sini 3, lalu border bottom right radius 3 juga. Oke, belum kelihatan ya. Top right, top left, bottom right. Oke, udah bener ini. 5. Oke, udah muncul ya. Lalu di sini kita bisa tambahin namanya elevation. Jadi biar bisa ada shadow-nya gitu di bawah sini. Setelah itu kita akan styling juga di sini. Jadi biar sesuai dengan ini. Pertama-tama saya ingin warnai dulu, ini warna putih ya. Label dengan tulisannya ini. Jadi kita warnai dulu kategorinya pakai style, color, warna putih. Dan juga course name-nya sama. Oke, lalu di course name ini kita akan buat font size-nya menjadi 28 untuk misal. Coba kita cek, bukan 28 ya. Ini 22 mungkin. Oke, lalu font weight-nya menjadi bold. Oke, sudah. Setelah itu kita akan tambahin sedikit padding sini ya. Jadi sekitar 10 atau 20-an sini. Kita isiin padding biasa.
Oke. Setelah itu kita akan ini udah bold. Oke, ini programming. Ini juga bold ya. Saya lihat. Copy saja ini, lalu pastekan di sini. Oke, udah bold. Lalu universitasnya kita akan sesuaikan warnanya dengan itu. Jadi kita pick dulu ya. Ini agak buram banget resolusinya. Ups, 00 hitam ya. Oke, kita copy ini lalu bawa ke sini. Ke universitinya. Pakai style, color, pastekan di sini. Jangan lupa tanda pagarnya, kalau nggak gitu ada warning begini. Seperti itu. Itu sudah. Sepertinya kita akan lebih lighten lagi ya, lebih terangin lagi. Kita akan tambahin segini sedikit ya. Kita terangin lagi, kita copy. Lepas tekan di sini. Oke. Setelah itu kita akan warnai ikonnya. Jadi ikonnya ini warna biru gitu, biru redup. Kita pick lagi, lalu copy. Icon colornya kita specify di sini. Oke. Colornya udah. Sekarang kita akan pindahkan atau layout dulu. Misalkan saja kita akan buat ini dulu. Jadi kita bisa isiin style di sini. Tambahin view dulu ya. Jadi view lalu masukkan ini teksnya ini dalam sini. Setelah itu kita akan pick lagi colornya ini. Kita pick lagi. Ini sepertinya warna putih transparan gitu. Kita bisa pakai RGBA. Kita cari RGBA transparent color code. Oke, ini cari yang ini. Oke, kita cek lagi dulu ya. Oke, style, background color, itu. Oke, coba kita terangin lagi. Ini lebih gelap ya. Coba 3. Oke. Setelah itu kita akan tambahin border radius dulu. Border radiusnya berapa itu? Oke, cukup seperti itu. Kita bisa tambahin 50. Lalu margin horizontal atau padding vertikal atau padding horizontal, 10. Oke, biar dia nggak terlalu ke kiri dia. Dan width-nya 200 mungkin atau 100 ya bisa. Terus 30. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah, kita bisa coba cek lagi. Oh, ini kurangan ya ke bawahnya. Jadi kita bisa tambahin padding vertikal sebesar 5. Oke, seperti itu. Lalu biar di tengah teksnya kita bisa pakai teks line text ya. Text line center. Oke, yang ini. Ini di tengah. Dan di sini ada marginnya, jadi mungkin sekitar 30 atau 20-an. Kita bisa tambahin margin bottom sini 20. Oke. Setelah itu kita cek lagi user interface-nya. Ada tulisan ini machine learning-nya. Machine learning udah Stanford University. Sudah, kita pindahkan ikonnya ke sini. Jadi saya akan pindahkan ke kanan. Jadi sebelumnya itu kita wrap dulu ke dalam view ya, yang course name dengan university dan ikonnya. Oke, sorry. Oke, seperti itu. Lalu kita akan tambahin view lagi sini dengan style flex direction row. Supaya saya ingin membagi antara ini, dua ini dengan ini, biar dia ini di kiri dan ini di kanan gitu. Nah, karena itu saya membaginya menjadi dua seperti itu. Nah, ini di kiri, ini di kanannya, yang ini. Nah, gimana caranya biar ini menggunakan semua tempat yang ada? Kita bisa tambahin simpel aja, kayak style flex one gitu. Nah, jadi udah di kanan ya.
Sekarang ekornya saya ingin gedein dikit, mungkin sekitar 50 ya. Oke, kayak gitu. Oke, jadi ini kita rubah sedikit dulu ya, yang bagian ini. Kita akan rubah di sini saja. Lalu apalagi, ini sudah. Oh ya, progresnya. Untuk buat progresnya, kita bisa simple aja. Pakai view itu. Lalu style, background color. Misalkan background colornya, coba kita lihat lagi. Oh, ini masing-masing beda ya. Kita mesti pick lagi colornya. Lalu copy, setelah itu kita simpan di dalam state yang ini. Kita isi dengan progress color. Itu misal. Kita copy, pastekan di sini, pastekan di sini. Oke. Setelah itu kita masukkan ini. Sebentar, ini dia. Jadi item.progress color. Lalu padding vertikalnya 10 gitu misal. Oke. Lalu width-nya 100% itu misal. Kita coba dulu. Sorry. Height ya, height. Width-nya 100%. Enggak. Ini salah ya. Oke, ini coba kita cek dulu. Ini view, sorry, ini mesti di sini ya. Mesti di sini biar di bawah ya, baru kelihatan. Lalu kita tambahin margin top sedikit, 10 gitu misal. Setelah itu kita tambahin border radius ini biar cekung gitu. Jadi border radiusnya kita bisa tambahin 50. Lalu paddingnya kita bisa kecilin jadi 3 kali ya. Ya, seperti ini. Biar sesuai dengan ini, so, kita zoom out dulu. Oke, itu sudah. Lalu tambahin margin lagi dikit deh. Oke, 30 ya margin top. Oke, ini sudah bisa di scroll juga. Nah, setelah itu kita akan buat warnanya ini. Jadi ini kan ada warna yang inaktifnya. Kita bisa specify di sini sebentar ya. Jadi ini kita kelompokin dalam view dulu. Kita masukin ke sini. Oke, ini udah masukin, kita duplikat ini dulu. Kan ada dua. Kita pakai style sini. Direction. Atau gini aja bisa, sebentar ya. Ini back dulu, oke. Nah, di back dulu. Lalu kita masukin view lagi. Kita masukin ini ke sini dulu. Oke. Setelah itu pakai style, background color. Ini yang warna putih ini ya. Kita pick lagi, pick, copy, pastekan di sini. Misal seperti itu dulu. Oke. Oke, itu sudah, sebentar dulu. Lalu kita akan itu nggak bisa ya ternyata. Oke, ini jadi 2N aja lagi. Setelah itu kita samain ini. Kita samain dulu. Dan ini kita ganti jadi RGBA. Ini dihapus dulu ya. Ini komanya ke double. Oke, sip. Sekarang kita akan buat ininya, apa namanya? Progress bar-nya. Jadi kita bisa view gitu, masukin sini, lalu kita masukin keduanya. Kita style, text direction, row. Oke, setelah itu kita height-nya kita specify di sini, misalkan saja 50%. 50%. Oke. Ini sorry, bukan height ya, tapi width karena lebarnya. Width-nya 50%, ini juga width-nya 50%. Oke, udah muncul seperti ini. Nah, sekarang kita ganti ini border radiusnya, bukan border radius, tapi border right dan bottom right.
Border top right radius 50. Border bottom right radius 50. Tuh, ini dilihat dulu. Oke. Ini kurangan koma. Yang ini tinggal diganti aja border top left radius jadi 50. Border bottom left radius 50. Atau radius ini dihapus. Oke. Ini sudah kelihatan ya. Sekarang kita akan ini tukar ya dulu. Tukar ini dulu. Ini ditukar, dimasukin sini. Masukin sini. RGBA-nya kita ganti. Maaf. RGBA-nya kita ganti jadi warna putih dulu. Jadi RGBA white. Cari dulu RGBA white color. 255 ya. Oke, ini. Kita ganti ini dulu. Nah, seperti itu lebih pas ya. 0,2 kali. Oke, 0,5 aja. Nah, setelah itu kita samakan ini dengan labelnya ya. Kita copy dulu RGBA-nya ini ke labelnya. Oke, seperti itu. Coba kita bandingkan lagi. Udah semakin mirip ya. Ini lebih dark gitu ya. Coba kita ganti dari 7 lebih light lagi, enggak lebih dark dari 3. Oke. Ini juga kita ganti coba 3. Oke, sip. Gimana sih caranya ini width-nya ini biar bervariasi? Jadi kita bisa buat sini item.width, item.progress. Kayak gitu. Kita ganti sini jangan pakai persen dulu ya. Di sini jangan pakai persen, Oke, 8. Ini kan 80 ya ini. Jadi plus persen gitu. Oke, setelah itu, ini salah, mestinya di sini di bagian kirinya item.progress plus persen. Yang ini item.progress saya ingin parsein dulu karena saya ingin ubah menjadi dari string ke integer. Lalu kita akan kurangi dengan 100 gitu. Jadi sisanya kebalik ya. 100 dikurangi ini. Oke, di tanda kurung dulu. Itu ditambahkan dengan persen. Nah, seperti itu. Sekarang kita bisa ganti-ganti progresnya. Misalkan saja ini 30, lalu ini 20% gitu, kayak gitu. Nah, udah berdasarkan progres yang tadi. Nah, gimana sih ini maksudnya? Jadi saya itu ingin tadi buat yang ini, misalkan saja 80. Ini kan 80% gitu. 80 string ditambah persen, jadinya gabung ya. Jadinya 80% seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini, saya ingin merubah ini jadi integer terlebih dahulu, lalu dikurangi 100 gitu. Jadi 100 dikurangi 80, jadi kan 20 ditambah persen. Ini 20%. Nah, udah otomatis dia berdasarkan yang ada di atas. Oke, itu sudah. Coba kita cek lagi. Nah, warnanya kita bisa specify sekarang. Kita pick lagi warnanya ini ya, sama warna apa namanya ininya, barnya itu. Kita copy dulu, ini warna kuning. Kita tinggal rubah warnanya ini, background color ini kita rubah, grace colornya kita pick juga, kita copy. Tekan di sini, lalu Android Programming, kita copy yang warna ungu itu. Untuk progress colornya belum ada ya, karena nggak kelihatan, kita bisa lebih gelapin aja gitu. Oke, sip. Oh ya, ini ikonnya kita bisa pakai RGBA juga, kayak gini. Ikonnya mana ya tadi? Icon, kita cari icon. Ini dia. Kita pakai RGBA.
Oke, lalu ini Stanford University-nya kita pakai RGB aja. Ini jangan lupa tanda petik. Oke, sip. Itu udah sip juga. Lalu saya ingin tambahkan di icon ini. Jadi kita style dulu. Justify content center, line item center. Biar di tengah aja. Sudah sih secara default. Oke, coba kita cek lagi apa lagi. Oke, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke. Lalu untuk buat my course-nya ini, kita bisa buat menu di bawah sini ya. Jadi kita bisa buat di bawah setelah listnya sini. Kita buat sebuah menu pakai view gitu. Lalu kita masukkan ikonnya terlebih dahulu. Jadi kita copy saja ikon yang ini. Nah, untuk name ikonnya kita akan cari icon bookmark ini di font awesome. Saya cari saja sini bookmark. Kayak gini. Lalu pastekan di sini. Colornya kita akan rubah juga jadi warna, udah warna putih sih pastinya. Dan ini background colornya. Oke, background color. Kita masukin ke dalam view dulu. Karena bisa diklik pakai touchable ya. Touchable opacity, kemudian style. Background color. Kita pick lagi ulang ya. Pick, lalu copy. Pastekan di sana. Jangan lupa tanda pagarnya. Masukkan ikonnya ini ke dalam touchable opacity. Oke, udah muncul ini. Sekarang kita akan mengganti ini jadi style text direction row karena kita ingin membuat menunya itu ada 3 gitu, dari kiri ke kanan. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, kayak ini. Gimana sih caranya biar proporsional space yang digunakan? Kita bisa pakai flex one sini seperti itu. Dan sini flex one, sini flex one juga. Oke, jadi ini udah proporsional. Nah, biar di tengah caranya pakai justify content dan line item. Content center dan line item center. Oke, ini sudah. Ini juga kita akan tambahkan lagi 1. Ya, seperti itu. Oke, udah di tengah semua. Untuk ukurannya kita akan rubah juga jadi 25 ya. 25, ini 25, dan ini 25. Terlalu kecil. 30 kali. Ya, 30 ya. 30. Oke, lalu kita akan tambahkan padding di sini ya. Kita bisa masukin sini. Padding vertikal 10. Ups, ada putihnya. Kita pindahin ke sini, dalam sini. Padding vertikal 10. Ini juga sama, 10, 10, 10. Oke, kita udah dapat menu yang keren gini. Setelah itu kita akan buat ini, ada border radiusnya. Jadi kita bisa tambahin sini. Border top right radius, misalkan 10. Border top left radius 10 juga. Coba kita cek lagi, oke, ini putihnya, ada putih. Oke. Belum terlihat ya. Ya, belum terlihat. Kita simpan lagi, lalu refresh. Klik sini, tekan R 2 kali, bakal refresh dia. Kalau nggak mau, bisa pakai Ctrl M, lalu reload. Oke, tetap ya. Sekarang kita cek lagi sekali. Ya, kita masukin teksnya dulu ya. Kita masukin teks ini. Masukin teks, lalu ada my course. My course-nya di sini. Kemudian ini biar di kiri kita bisa pakai style. Oke, view dulu, lalu style, text direction, row. Lalu masukkan ikonnya di sini.
Oke, seperti itu. Lalu kita bisa specify juga sini pakai view biar di tengah itu tulisannya style, specify content center, line item center. Masukkan ke sini. Dan kita tambahin margin sedikit sini ya. Jadi pakai margin left 10 itu misal. Dan tulisannya warna putih. Kita bisa pakai RGB ini di color itu. Kita bisa terangin dikit ya. Sekarang saja 0,5, ini 0,5. Ini 0,5 juga. Ya, 0,5 juga. Oke, coba kita cek lagi. Nah, di sini kan terlihat bahwa ininya berwarna apa namanya? Putih menunya itu, namun menu yang sedang aktif berwarna apa? Gelap gitu. Jadi kita bisa ini pindahin paddingnya ini. Ini pindahin dulu dari ke atas ya. Sini. Oke, pindahin seperti itu. Misalkan saja kita ganti jadi 15. Oke, sip. Lalu kita tambahin juga padding sini. Nggak terlalu banyak, mungkin 5 ya. Oke. Ini juga sama di ketiganya. Oke. Lalu kita akan tambahin apa namanya? Border radius. Nah, border radius, border top right radius. Sudah ya mestinya. Kita ganti colornya aja. Background colornya biar lebih jelas terlihat. Background colornya kita mau warna putih seperti itu. Lalu elevation 3. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Ini sebentar. Jangan pakai RGB, pakai putih biasa aja. Sulit melihatnya. Kita ganti jadi lalu elevation misal 1. Coba kita ganti background colornya jadi warna gelap dulu ya, crimson bisa. Kita cek dulu apakah ini sudah bisa, border radiusnya sudah. Nah, kelihatan ya mestinya. Nah, lalu di bagian sini kita tambahin border radius juga. Ini border radius 3 gitu misalnya. Kan 3 sih. Bukan di sini. Berapa ya? Border radius 50. Oke. Lalu untuk kedua menu yang tadi, ini menu search-nya dan ini menu ininya. Dia menggunakan warna ini untuk ikonnya. Kita bisa colornya sini ganti ini, warna ini, dan warna ini. Sebelah opacity-nya jangan diwarnain. Oke. Apa tadi dibilang? Sebentar. Oh ya, kurangan pagar. Oke. Itu sudah. Lalu ini saya ingin komen juga plus one-nya ini. Oke, terlalu banyak ya. Mungkin 0,2 ya. Supaya lebih kecil dia menggunakan tempatnya. Oke, seperti itu. 0,2 belum ya, 0,3 kali. Atau 0,4. Oke. So, kita cek lagi. 0,4 enggak, 0,6. Oke, sip. Sekarang kita tambahin sedikit padding sini, kiri kanan. Jadi bisa pakai padding vertikal, padding horizontal. 10 itu misal. In koma sini. Oke, lalu background colornya kita back lagi ke warna putih yang ini. Kita juga colornya sama putih FFFF. Oke,
Kalau warnanya ini agak gelap ya, oh ya, agak gelap ya. Sudah agak gelap. So, kita ini view-nya bukan. Ini my course. Oke. Oh ya, di style gininya, apa namanya? Di style ininya, flat grid-nya, kita bisa tambahin background color juga. Oops. Agak gini tuh ya. Ini yang mana? Sama aja. Agak sulit ngelihat bordernya ini ya. Yang ini. Jadi mungkin kita bisa elevation-nya tinggiin lagi dikit. Ini sebentar dulu. Mana tadi? Ini cok kita 3 misalnya. Atau 5. Oke, kita tambahin deh 15. Udah kelihatan sih, tapi agak sulit dilihat memang ini. Mesti nge-zoom banget gitu ngelihatnya. 30 deh. 30-nya nggak cocok tuh. Ini kita rubah jadi warna putih aja, putih biasa, biar lebih dekat. Oke, ini sudah. Coba kita cek lagi sekali ya. Ini sudah, cuma ikonnya kegedean ya. Ikonnya kita ganti jadi 25 atau 27 aja. Oke. Lalu padding vertikalnya kita tambahin lagi dikit, jadi 8. Oke. My course sudah bisa diklik dan juga ada icon search di sini. Kita cari dulu icon search-nya. Copy ini lalu pastekan di sini. Dan icon yang ketiga itu adalah icon person. User di sini ya, user. Oke. Ini sudah bisa diklik. Kita bandingin lagi sekali. Save my course all in progress completed. Kemudian ini, oh ya, ininya cekungannya hilang dia. Kita akan hapus saja warna background-nya di sini, karena sama dengan ini ya. Oke, seperti itu. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.